Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Ibu Tia dalam mata pelajaran tematik tema 4 subtema 4. Anak-anak soleh dan solehah 2 Cordoba, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, siapa yang pagi ini sudah sarapan dan sudah sholat duha? Nah, artinya anak-anak sudah siap untuk mulai pembelajaran hari ini. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Tapi sebelumnya, mari bersama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar di muatan bahasa Indonesia. Nah, pertama kita akan belajar tentang menuliskan informasi penting dari sebuah teks. Ayo, siapa yang bisa bagaimana ya cara menuliskan informasi penting dari sebuah teks? Nah, di sini Ibu memiliki sebuah teks bacaan. Nah, teks ini juga terdapat di buku pena tema 4 subtema 4 muatan bahasa Indonesia ya. Ibu akan bacakan ya anak-anak. Judulnya adalah manfaat hutan kota. Tahukah kamu apa itu hutan kota? Hutan kota merupakan hutan yang terletak di daerah perkotaan. Hutan kota memiliki banyak manfaat. Hutan kota dapat mengurangi polusi udara. Pohon-pohon di hutan kota dapat menyaring udara kota yang kotor menjadi lebih bersih. Hutan kota membuat lingkungan menjadi asri. Hutan kota dapat dijadikan tempat wisata. Banyak orang datang untuk berolahraga. Ada juga yang datang untuk menikmati pemandangan dan menghirup udara yang bersih dan segar. Nah anak-anak, setelah kita membaca teks mengenai manfaat hutan kota ini, apa ya informasi penting yang kita dapat dari teks ini? Nah, bagaimana caranya atau langkah-langkah yang dapat kita tempuh untuk mengetahui informasi penting dari sebuah teks? Caranya adalah, pertama, bacalah teks secara keseluruhan dengan seksama. Nah, ini tadi sudah kita lakukan ya. Yang kedua, tandailah kata yang tidak kamu pahami. Yang ketiga, carilah arti kata tersebut dengan bertanya pada guru ataupun kepada orang tua. Dan juga bisa dengan cara mencarinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang keempat, tulislah informasi tersebut dengan bahasamu sendiri. Kita tadi sudah melakukan langkah pertama ya, yaitu membaca teks secara keseluruhan dengan seksama. Nah, setelah kita membaca, apa ya kata-kata yang kita tidak tahu artinya atau belum kita pahami? Nah, salah satu kata yang mungkin asing terdengar bagi kalian atau anak-anak belum banyak yang tahu artinya adalah kata polusi. Nah, apa ya artinya polusi? Nah, setelah kita menemukan salah satu kata yang belum kita pahami artinya, kita dapat bertanya kepada ibu guru ataupun kepada orang tua. Dan juga bisa dengan melihatnya dan mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ternyata polusi artinya adalah pengotoran dan pencemaran. Anak-anak, setelah kita mengetahui arti dari kata penting yang terdapat di dalam teks ini yaitu polusi, maka kita bisa membuat kesimpulan atau menemukan informasi penting dari teks manfaat hutan kota tadi, yaitu bahwa salah satu manfaat dari hutan kota adalah dapat mengurangi pengotoran dan pencemaran lingkungan di kota. Nah anak-anak, setelah kita mengetahui informasi penting yang ada di dalam teks manfaat hutan kota, sekarang kita dapat membacakan laporan hasil pengamatan yang telah kita buat. Nah, laporan ini bisa kita bacakan di depan kelas, di depan teman-teman dan ibu guru. Nah, contohnya ini ya, perlu diingat ketika membaca kalian harus membacanya dengan suara keras, intonasinya pun harus jelas supaya yang mendengarkan dapat memahami
isi dari laporan pengamatan yang sudah kita buat. Nah, anak-anak, Ibu akan memberi contohnya ya, ketika anak-anak berada di depan kelas untuk membacakan laporan pengamatan tentang teks manfaat hutan kota. Teman-teman, saya akan membacakan laporan pengamatan tentang teks manfaat hutan kota. Hutan kota memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah dapat mengurangi pencemaran lingkungan, menjadi tujuan wisata keluarga, dan tempat berolahraga yang udaranya segar. Yuk, bersama kita jaga kebersihan dan kelestarian hutan kota ya. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi saat membacakan laporan, pastikan suaranya jelas dan lantang. Berikutnya, kita akan belajar membuat laporan pengamatan tentang kebersihan lingkungan pasar. Nah, di sini Ibu memiliki 2 buah gambar ya. Ada gambar A dan gambar B. Gambar A adalah sebuah gambar pasar yang terlihat kotor ya anak-anak. Sedangkan gambar B adalah gambar pasar yang terlihat bersih. Walaupun keduanya adalah sama-sama pasar tradisional. Nah, kira-kira apa ya caranya atau bagaimana langkah-langkah untuk membuat laporan pengamatan tentang kebersihan pasar? Yang pertama adalah mengamati gambar pasar atau dengan mengamati keadaan sekitar pasar secara langsung. Yang kedua, membuat pertanyaan tentang hal-hal yang belum kita ketahui. Dan yang ketiga, membuat laporan sesuai dengan keadaan pasar yang sudah kita amati. Nah, mungkin anak-anak sudah ada ya yang pernah pergi ke pasar atau diajak oleh bunda untuk berbelanja di pasar. Nah, setelah kita mengamati kedua gambar tersebut, maka laporan pengamatan seperti apa ya yang dapat kita buat? Ini adalah contohnya ya anak-anak. Pasar di gambar A adalah pasar yang kotor. Banyak sampah berserakan, becek, dan pedagang tidak menata barang dagangannya dengan rapi. Sedangkan pasar di gambar B adalah pasar yang bersih, karena semua barang dagangan tertata rapi. Lantainya pun bersih, tidak ada sampah berserakan. Nah, itu adalah contoh laporan hasil pengamatan tentang kebersihan lingkungan pasar yang kita buat berdasarkan pengamatan kita terhadap kedua gambar pasar ini. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang cara menulis informasi penting dalam teks percakapan. Di sini Ibu akan memberi sebuah contoh teks percakapan ya. Ini juga bisa kalian baca di buku Bu Pena tema 4 subtema 4 ya anak-anak ya. Ibu akan bacakan ya. Pak Guru berkata, "Ayo anak-anak, sekarang kita pilah-pilah sampah ini sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik." Lalu Dedi bertanya, "Apa itu sampah organik dan anorganik, Pak?" Pak Guru menjawab, "Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup." Komang kemudian bertanya, "Mengapa sampah harus dipisah-pisahkan, Pak?" Pak Guru menjawab, "Sampah dipisahkan agar mudah didaur ulang, Komang." Nah, setelah kita membaca teks percakapan berikut, bagaimana ya cara menemukan informasi penting dari teks ini? Caranya adalah, pertama, baca teks dengan cermat dan teliti. Ini sudah kita lakukan ya. Yang kedua, cari kosakata yang belum dipahami. Dan yang ketiga, cari arti dari kosakata tersebut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun bisa dengan bertanya pada orang tua atau guru. Nah, tadi kita sudah membaca ya anak-anak. Sekarang cara yang kedua, yaitu kita akan mencari kosakata yang belum kita pahami. Nah, Ibu memberi contoh, mungkin anak-anak masih asing dengan kosakata berikut, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan juga kata daur ulang. Nah, setelah Ibu sudah mencari artinya, sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan sampah anorganik artinya adalah sampah yang berasal dari makhluk tak hidup. Dan daur ulang artinya adalah pengolahan kembali menjadi barang yang lebih berguna.
Nah, anak-anak, sekarang kita tahu ya informasi penting dari percakapan ini, yaitu bahwa sampah itu terbagi menjadi dua, yaitu organik dan anorganik yang harus dipilah dan bisa didaur ulang. Nah, berikutnya coba anak-anak perhatikan gambar berikut ya, dan cobalah membuat laporan tentang cara merawat hewan dan tumbuhan seperti yang terdapat di dalam gambar tersebut. Gambar yang pertama adalah gambar seorang anak yang sedang memberi makan ayam hewan peliharaannya. Dan gambar yang kedua adalah gambar seorang anak dan ibunya yang sedang merawat tumbuhan. Nah, berikut adalah contoh laporan cara merawat hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar berdasarkan kedua gambar tersebut ya. Kebersihan hewan dan tumbuhan sangat penting untuk diperhatikan. Hewan dan tumbuhan yang sehat akan membuat lingkungan kita juga sehat. Dari tumbuhan, kita akan mendapatkan udara yang segar dan bersih. Sedangkan suara dari hewan-hewan di sekitar kita dapat membuat suasana menjadi tenang, asri, dan alami. Ada beberapa jenis hewan yang dapat kita pelihara. Oleh karena itu, hewan dan tumbuhan perlu kita rawat. Kita dapat merawat hewan dengan cara memberi makan dan menjaga kebersihan kandangnya. Kita dapat merawat tumbuhan dengan cara memberi pupuk dan menyiramnya secara teratur. Nah, anak-anak, tadi itu adalah contoh laporan pengamatan berdasarkan gambar ya, yaitu laporan tentang cara merawat hewan dan tumbuhan. Nah, baiklah anak-anak, semoga anak-anak sudah jelas dengan materi hari ini ya. Nah, kalau sudah jelas, sampai di sini pembelajaran tematik kita hari ini ya. Sampai berjumpa di pembelajaran tematik selanjutnya bersama Ibu Tia. Ingat anak-anak, kalian harus terus semangat belajar ya. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.